Diawali dengan memperlihatkan para nelayan yang heran melihat sebuah kapal yang belum menepi ke pelabuhan. Salah satu nelayan mengatakan sinyal yang dia kirim tidak direspon. Menyadari ada yang tidak beres, mereka semua menepikan kapal dan memeriksanya. Ternyata ada bercak darah yang mengarahkan mereka ke tempat penyimpanan ikan. Mereka terkejut karena adanya mayat dan seorang pemuda yang sedang memegang pisau. 너 뭐하는 새끼야? 10 tahun kemudian, di pelabuhan Gangnam, ada seorang petinggi gangster Peiji, dia bernama Kim. Ia menemui kakak tertua di gengnya bernama Choi. Gangster Peiji ini lebih fokus ke bisnis dan menjauhi segala kriminal. Kim datang ke sini ingin meminjam eskavator milik Choi untuk menjahili anak buahnya yang akan menikah. 야, 이 다 가져. 예. Di saat menjahili anak buahnya, Kim mendapatkan kabar buruk, yang di mana salah satu tempat hiburan miliknya digunakan untuk pesta narkoba. 목소리가 너무 작아. 난 안 들래. Setibanya di sana, ada beberapa polisi yang dipimpin oleh Detektif Cho yang telah lebih dulu memeriksa tempat itu. Detektif Cho tak ingin menyusut masalah karena Kim adalah temannya, dan membiarkan Kim mengurus masalah ini sendiri. Saat mereka memberi pelajaran kepada pecandu tersebut, tiba-tiba datang seseorang bernama Sob. Sob juga sama dari petinggi gangster Peiji, dan Sob langsung menyuruh anak buahnya untuk membereskan masalah ini, dan ia langsung pergi. 닌 뭐이나? 뭐이긴 뭐이나, 이 새끼가. Setelah itu, pimpinan tertinggi Peiji yang bernama O ikut turun tangan masalah di tempat hiburan karena narkoba yang dipakai berasal dari Sob, dan ketua O memarahi Sob. Dari ketiga petinggi ini, hanya Sob yang memiliki bisnis ilegal. Geng Peiji ini ternyata pemegang saham nomor 1 di Resort Astra, sebuah resort terbesar di kota Gangnam. 일단 이 쌍판댁에 구멍 나는데 예, 알겠습니다. 안 나한테 둬봐. Di lain tempat ada seorang pria bernama Lee. Di saat itu anak buah Lee datang membawa seorang yang tidak mampu membayar pinjol ke perusahaannya. Lee merupakan anggota geng yang berfokus kepada pinjol dan pinjaman harus bayar dengan cara apapun. Selain itu Lee juga punya bisnis narkoba di Gangnam. Kemudian Lee mengajak orang tadi untuk menemui ketuanya. Kedatangannya di sana ingin meminta bagian dari saham Resort Astra. Ternyata ketuanya pemegang saham terbesar nomor 2 di Resort Astra. Akan tetapi diskusi tidak berjalan mulus, sehingga Lee membunuh ketuanya. 이 개대가리 같은. Kemudian datang polisi ke TKP. Tetapi hanya ada si penghutang yang dibawa oleh Lee tadi yang tak bisa melunasi hutangnya. Dapat disimpulkan karena dia tak mampu melunasi hutangnya dan menjadi tumbal atas kejadian itu. Beberapa hari kemudian, Lee berhasil mengambil alih saham Resort Astra dan beberapa aset milik ketuanya. Namun rencananya tidak berjalan dengan mulus, karena salah satu gengnya yang bernama Shin mencurigai adanya kejanggalan. Shin yakin pembunuh ketuanya adalah orang terdekatnya, dan ia pasti akan membalas dendam. 참 이상하지. 회장님께서 갑자기 지분 넘긴 것도 이상하고. Di tempat lain, Kim sedang mengadakan rapat dengan anggota gengnya. Tiba-tiba datang Lee untuk meminta sketsa desain Resort Astra yang baru. Kim mengajak Lee ke tempat nongkrongnya. Di situ Kim meminta agar Lee tidak ikut campur dalam pengurusan Resort Astra, karena Kim tidak mau kerjasama dengan bandar narkoba. Jika Lee gak setuju, dia diminta untuk menarik sahamnya.
Mendengar itu, Lee dipaksa menyetujuinya dan pergi dengan amarah. 나 얘기 끝났으면 가. Suatu hari, Lee bersama wanita yang bernama Seon mengunjungi Ketua O. Di situ Lee hanya basa-basi sambil membantu Ketua O. Tetapi di saat Ketua O lengah, Lee menikamnya. Kali ini Seon yang menjadi tersangka untuk melunasi hutangnya. Kim langsung datang ke rumah sakit, tetapi Ketua O tidak terselamatkan karena terlalu banyak kehilangan darah. Setelah itu, Detektif Cho memberitahu bahwa Seon punya banyak hutang kepada Lee. Ia meyakini dalang di balik ini adalah Lee. 저 여자 빚이 있더라고. 동부신용정보에서 채권 추심을 했어. 이민석이 회사. Besoknya setelah pemakaman, Kim menceritakan kepada Choi dan Sob. Kim meminta mereka berdua untuk tidak ceroboh. 그거를 지금 기다렸대요 지금 우리가. 싸우지 말라고 당부를 하잖아. 죽었잖아. 그래도 죽었잖아. Di kantor polisi, detektif yang sudah menerima informasi dari Kim langsung memerintahkan anak buahnya untuk bergerak. Di lain tempat, anak buah Lee sedang mengisi bensin, dan di situ juga ada polisi anak buah detektif yang sedang mengawasi. Di tengah perjalanan, anak buah Lee menyadari bahwa mereka sedang diikuti. Lalu mereka memasuki pasar dengan cara berpencar sambil membawa tas hitam, dan para polisi langsung mengejar mereka. Setelah tertangkap, ternyata yang dibawa hanyalah kopi dan teh, bukan narkoba. 모르는 것 같은데. Ternyata narkobanya dititipkan di SPBU. Sementara itu, Sob yang telah mendengar kegagalan polisi langsung menyuruh anak buahnya untuk bergerak. Tanpa sadar pihaknya lah yang diserang duluan. Di sisi lain, anak buah Lee melancarkan serangan ke anggota PJ lainnya. Kembali ke Sob yang sedang sekarat menelepon Kim untuk meminta maaf atas semua kesalahannya. Bersamaan dengan Kim dan Hyung ditabrak oleh anak buah Lee dengan mobil. Tanpa banyak omong, anak buah Lee langsung menyerang Kim. Saat itu terdengar sirine polisi dan anak buah Lee kabur. Setelah memulihkan lukanya selama 3 bulan, Kim menemui Shin untuk bekerja sama membunuh Lee dengan imbalan saham Resort Astra. Mendengar itu, Shin langsung menyetujuinya. 할 수 있겠습니다. Di pelabuhan, Kim menemui Choi. Di situ Choi kecewa dengan Ketua O. Seharusnya ia yang mendapatkan Resort Astra, bukan Kim. Lalu Kim menyuruh Choi meminta maaf, namun Choi tidak mau. Lalu Kim pergi dan Choi dieksekusi karena telah berkhianat menyuruh anak buah Lee untuk menyerang Sob. 네가 다 모여야 된대. Sementara itu anak buah Lee masuk ke markas PJ. Tanpa mereka sadari, itu hanyalah jebakan.
Di saat Lee dengan anak buahnya, detektif datang dengan membawa surat penangkapan palsu. 체포해. Saat detektif di jalan, ia dihadang oleh Kim dan anak buahnya. Kim sudah tahu bahwa surat penangkapan itu palsu dan meminta detektif menyerahkan Lee kepadanya. 이제 와서 멈춘다고 뭐가 달라지나? 시끄러워! 자, 죽이고 싶으면 우리 다 죽이고 해. Lalu detektif menolaknya dan pergi. Ternyata detektif ingin menyelamatkan Lee dan menyuruhnya untuk pergi dari kota Gangnam. Dan di saat detektif yang lainnya lengah, Lee langsung memberontak sehingga membuat mobilnya terbalik. Ternyata Lee masih selamat dan siap menyerang Kim dan anak buahnya. Setelah mengalahkan anak buah Kim, Lee langsung berkelahi dengan Kim dengan keadaan yang lelah.